sate ditusuk di pinggir dermaga. Cakep! Sudah masuk episode 3. Stay tune terus di Podcast Mas, podcastnya Kerembangan Selatan. Kembali mengedukasi di kawasan Pesantren Selatan 70. Podcast Mas, podcastnya Kerembangan Selatan episode 3. Senang sekali pada kesempatan kali ini Rabu 25 Oktober 2023 saya Imro Apusetio bisa kembali hadir menemani Sobat Puskesmas, Sobat Kremsel untuk memberikan informasi yang edukatif dan juga menarik tentunya. Dan bersama narasumber kita yang kece badai nanti akan saya kenalkan, atau sekarang aja dipanggilnya? Nanti mau sekarang? Boleh sekarang ya. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Dr. Akmi Eka Yanmarita. Hai Dok. Hai. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lebih akrab disapa sebagai Dr. Akmi. Oke, Dr. Akmi cantik sekali ya, menyegarkan di tengah teriknya panas banget hari ini. Panas banget, setuju ya kalau kita bilang panas ya, enggak? Sangat setuju banget. Tapi saya mau menyapa teman-teman dulu yang ikut live IG ya Dok ya. Jadi saya ucapkan selamat datang juga dan terima kasih untuk seluruh Sobat Kremsel yang sudah join live Instagram kita. Dan untuk teman-teman yang barusan pertama kali ikut live IG kita, jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kita supaya tidak pernah ketinggalan informasi terkait dengan jadwal podcast selanjutnya. Karena Puskesmas Kerembangan Selatan sudah berdedikasi untuk memberikan informasi melalui podcast tiap 1 bulan sekali. Tapi jadwalnya, hari, jam, dan juga tanggal itu akan di-share biasanya hampir 1 hari sebelum podcast berlangsung. Keren ya Dok ya? Keren banget. Salah ya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan membahas tema hari ini tentang heat stroke. Apa bedanya dengan demam biasa? For your information aja nih Dok, kalau sebetulnya tema ini juga nggak langsung ujuk-ujuk kita tentukan. Jadi sebelumnya teman-teman dari tim podcast ini sudah sempat melakukan polling. Oh gitu. Nah, dari polling itu juga sudah banyak tentang yang nginfoin untuk bahas dong tentang heat stroke. Tapi saya sendiri tuh kurang paham tuh Dok, heat stroke ini apa? Karena jujur meskipun saya kerja di puskesmas, saya juga unfamiliar sama istilah itu gitu. Jadi nanti boleh Dr. Akmi jelaskan secara detail. Tapi sebelum itu kita belum kenal sama Dr. Akmi lebih dalam. Oke, soalnya mungkin dari juga Sobat Kremsel yang pengen tahu Dr. Akmi ini single atau double atau triple gitu ya. Boleh nanti dikenalkan juga dengan siapa sih Dok? Boleh. Oke. Hai Sobat Puskesmas, saya Dr. Akmi Eka Yanmarita. Saya salah satu dokter umum di Puskesmas Kerembangan Selatan. Sekarang saya sudah menikah, saya sudah punya 2 anak, masih kecil-kecil. Mungkin buat Sobat Puskesmas yang sering datang ke Puskesmas sudah nggak asing ya sama Dokter Akmi. Mungkin pernah ketemu di poli umum pasti ya Dok ya, atau di poli umum di mana? Di semuanya, lansia juga pernah, di TBS juga pernah. Di TBS itu yang tempatnya adik-adik lagi balita itu ya. Oke, terus juga di IGD paling ya Dok ya. Oke, dengan banyak kasus kegawat daruratan yang jenengan temui. Oke, nice. Tadi kita sempat bahas tentang heat stroke juga. Kalau kita bahas tentang heat stroke ini itu sebetulnya apa ya Dok ya? Oke, tinggal heat stroke ini sendiri. Pada dasarnya heat stroke itu ya sebenarnya salah satu kondisi kegawat daruratan. Kondisi kegawat daruratannya itu disebabkan biasanya karena faktor eksternal. Yang paling sering itu adalah karena cuaca ekstrim seperti sekarang ini yang benar-benar lagi kita rasakan ya. Biasa kan sekarang kan suhunya bisa mencapai 39, 40 gitu kan ya. 40 derajat lebih di Oktober itu. Betul. Nah, itu salah satu kegawat daruratan yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu cuaca ekstrim seperti ini gitu. Oke, jadi dia lebih ke arah tubuh yang suhunya meningkat. Betul. Jadi pada dasarnya heat stroke itu adalah suatu peningkatan suhu tubuh di tubuh manusia, baik itu pada dewasa maupun anak-anak yang disebabkan karena faktor eksternal. Bisa jadi karena faktor cuaca atau bisa jadi karena aktivitas dan disertai dengan cuaca yang ini sehingga menyebabkan suhunya biasanya di atas 40 derajat. Nah itu dari itu merupakan suatu kegawat daruratan, bukan suatu hal yang simpel yang hanya kayak
suhunya panas Iya, dong. iya, Itu betul. enggak, tapi itu merupakan satu kegawat daruratan yang bisa menyebabkan hingga kematian gitu. Wow, baru tahu. Jadi itu naiknya langsung drastis gitu, tiba-tiba tinggi atau bertahap dulu biasanya? Biasanya sih gradual ya, jadi bertahap. Cuman mungkin orangnya nggak akan kerasa. Kalau seandainya ini saya panas gitu, nggak akan kerasa. Tapi nanti kerasanya tiba-tiba sudah pusing, sudah mulai kehilangan kesadaran, terus sudah mulai mual, muntah. Itu kerasanya biasanya gitu. Oke, soalnya juga Surabaya, bukan Surabaya aja, kayak Indonesia ya. Kita kan lagi ada di musim kemarau gitu kan. Apalagi Surabaya ya. Apalagi Surabaya, Yang mataharinya ada 4 iya, ya. bahkan di meme-meme itu ya, di media sosial tuh ini matahari. Biasanya kan selanjutnya adalah jajaran planet ya, planet-planet. Tapi ternyata Surabaya ini adalah setelah matahari. Iya, baru itu planet-planet yang lain. Jadi kan panas banget gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau dari penjelasannya Dokter Agni tadi ya, logika saya mikirnya gini, berarti ini itu hanya terjadi di satu waktu. Nggak yang sampai panas berhari-hari. Betul. Jadi 5 hari itu heat stroke itu dia bedanya dengan demam yang biasa salah satunya adalah ya itu tadi, dia hanya terjadi pada satu waktu aja dan saat itu aja, bukan satu panas yang gradual setiap hari. Dia frekuensinya hari ini panas, habis itu dikasih obat turun, habis itu nanti panas lagi, bukan sesuatu yang seperti itu. Tapi dia biasanya kejadiannya adalah mendadak dan pada saat itu juga. Biasanya pada orang-orang yang misalkan olahraga panas, terik matahari, atau mungkin orang-orang yang kerjanya memang itu memang di di tempat outdoor, dan dia dengan kondisi cuaca yang seperti ini, itu juga bisa jadi kayak gitu. Oke, ini ternyata saya juga baru lihat suhu hari ini mencapai 41 derajat. Oh iya? Iya. Dokter nggak merasa panas di sini? Sangat Iya, panas ya ya di sini. Padahal sudah banyak ini kayaknya pengaruh ya, pendingin ruangannya ya. Tapi kalau misalnya gini Dok, berarti kan memang istilahnya adalah heat stroke. Betul. Heat stroke berarti bukan demam, yang si heat stroke ini disebabkannya karena kondisi di luar, gitu ya. Betul. Kondisi di luar. Terus kalau misalnya demam itu sendiri, saya kira lagi tinggi ya suhunya, terus tiba-tiba dikasih paracetamol aja gitu, ngaruh atau enggak? Pada orang-orang yang karena faktor eksternal itu, pada dasarnya ngaruh atau enggak bisa aja ngaruh. Cuman kalau memang panasnya karena faktor eksternal, misalkan cuaca ini, memang dia akan lebih ngaruh kalau seandainya memang pendinginnya memang dari luar juga. Bisa kalau orangnya bisa diarahkan untuk ke dalam ruangan yang lebih dingin, atau dikasih kipas, atau mungkin dikasih pendingin ruangan gitu. Kalau untuk tanda atau gejala individu itu dikatakan oke nih, rasanya heat stroke itu apa Bu? Gimana? Jadi tandanya adalah yang jelas dia hanya terjadi saat satu waktu itu aja. Pertama ya, bukan sesuatu yang kayak orang sakit batuk, sakit yang kayak batuk pilek, terus habis itu dia panas, atau dia DB panas gitu kan berhari-hari dia baru ketahuan gitu ya. Kalau ini memang hanya satu waktu aja, saat itu aja gitu. Bedanya kalau yang demam pada anak atau demam pada orang dewasa itu karena faktor internalnya, maksudnya entah itu dia infeksi virus atau bakteri, itu dia sistemnya gradual, jadi tiap hari dia akan naik. Kalau ini hanya satu hari itu dan saat itu aja, jadi tidak berkepanjangan. Dan faktornya pun juga berbeda. Kalau heat stroke dari faktor eksternal, tapi kalau yang demam biasa itu memang dari faktor internalnya. Faktor internal bisa jadi karena infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Oke. Terus kalau tadi berarti kondisi yang dimunculkan beberapa halnya mungkin apa? Lemes. Tak salah satu tandanya bisa jadi ini kalau heat stroke itu biasanya orangnya dizzy, pusing gitu ya, kayak udah mulai lemes, terus itu pusing, mau pingsan gitu ya. Dia nanti bisa mengarah pingsan, bahkan kalau seandainya memang dia nggak sadar pingsan terus nggak ada yang tahu kalau ini kondisinya memang lagi heat stroke, itu bisa sampai istilahnya bablas, jadi bisa sampai meninggal. Jadi memang gawat banget. Habis itu bisa jadi orangnya juga mual-mual, terus keringetnya banyak kayak gitu. Oke, mual, keringatnya banyak, dan yang paling parah adalah bisa mengakibatkan kematian kalau tidak sudah ditangani gitu ya. Oke, kita keep dulu dokter. Saya mau melanjutkan menyapa lagi sobat puskesmas, sobat puskesmas. Buat sobat puskesmas yang udah join
sebelum segmen berakhir nanti kita juga akan ada main mitos dan juga fakta nih dok. Tapi nanti sama Dokter Agni langsung saya pandu juga gitu ya dok. Kalau ya teman-teman pokoknya jangan sampai skip, terus join sampai dengan mendapatkan giveaway. Giveaway adalah tujuan utama ya. Baik. Nah, dok boleh minum dulu kalau misalnya panas ya soalnya. Kita minum dulu yuk dok yuk. Ya, tos dulu. Kan cheese ya. Iya cheese. Mantap ya. Kalau saya sih dingin ini dok. Jangan panas ya ternyata. Nah, lanjut lagi nih dok terkait dengan heatstroke tadi ya. Ternyata memang bisa mengarah ke kematian intinya gitu karena sebetulnya ini itu bisa menyasar ke segala usia atau hanya ada usia-usia tertentu yang perlu diperhatikan. Gimana tuh? Sebenarnya heatstroke sendiri itu bisa pada semua usia ya, dari yang masih kecil, masih anak-anak sampai lansia pun bisa. Cuman memang yang rentan itu memang yang pada usia anak sama usia lansia. Karena apa? Karena dia dehidrasinya jauh lebih cepat. Untuk anak-anak mungkin dia nggak akan sadar kalau dia sebenarnya butuh cairan, dia nggak akan sadar. Kalau lansia kan cenderung untuk asupannya lebih berkurang ya daripada orang dewasa biasa. Jadi sebenarnya dia menyasar untuk semua usia, cuman memang yang lebih rentan dan lebih harus diperhatikan adalah anak-anak sama lansia. Tapi kan kita sebenarnya juga nggak bisa menghindari ya dok ya, untuk kita yang sebagai usia produktif ya, kita bekerja juga cuacanya lagi kayak gini, itu kan hal yang tidak bisa dihindari betul. Tapi mungkin juga ada orang tua yang akhirnya mengalami masalah psikis nih, cemas, aduh gimana anak aku udah panas kayak gitu ya. Kira-kira gimana nih dok dalam hal yang perlu diwaspadai sama orang tua terhadap kondisi demam pada anak? Jadi ini kita harus bedakan dulu ya, ini demamnya anak ini demam karena memang cuaca di luar atau demam karena memang ada infeksi atau masalah di dalam tubuhnya si anak. Jadi harus dibedakan dulu. Kalau seandainya memang demam karena cuaca di luar yang bisa mengakibatkan heatstroke ini, dia memang pertama salah satu penanganan utama dan penanganan paling cepat adalah membawa orang ini untuk masuk ke dalam suatu ruang yang dingin. Pokoknya didinginkan dulu supaya suhu tubuhnya itu cepat untuk turun. Entah itu dikasih kipas atau AC atau gimana. Tapi kalau demamnya memang gara-gara infeksi dari faktor dalam tubuhnya sendiri, itu yang salah satu yang harus diwaspadai, yang harus ditangani utama itu adalah rehidrasi cairan ya. Pun di heatstroke sebenarnya juga harus rehidrasi cairan. Cuman cara paling mudah untuk menurunkan saat heatstroke, pastinya resiko untuk heatstroke adalah dibawa ke tempat dingin dan plus dikasih cairan lagi. Cuman kalau untuk yang infeksi tadi, yang pertama adalah kalau ada anak panas, anak kecil panas, itu pertamanya harus direhidrasi dulu. Jadi jangan sampai dia dehidrasi, karena kalau dehidrasi dia akan meningkatkan suhu tubuhnya. Setiap ada tinggi, betul. Setiap ada kenaikan suhu tubuh, dia akan meningkatkan untuk derajat dehidrasinya, kayak gitu. Terus selain itu, yang jelas orang tua nggak boleh panik ya. Terus boleh juga dikasih obat panas ya, kayak paracetamol itu boleh dikasih. Kan sekarang sudah banyak beredar, jadi boleh aja sobat puskesmas kalau seandainya anaknya ada panas, boleh tuh dikasih obat anti panas itu boleh. Boleh diminum sehari 3 kali boleh gitu. Terus habis itu jangan lupa dikompres. Dan kompres itu bukan hanya kompres di dahi aja, tapi kompres itu juga harus di seluruh tubuh. Baik itu di dada, perut, terus habis itu ketiak, punggung, pokoknya semuanya. Kalau cuma di sini nanti yang turun ya cuma di kepala aja. Jadi memang kalau kompres itu harus seluruh tubuh. Kalau balik masalah kompres ya dok ya. Kompres sendiri itu baiknya pakai air panas atau dingin. Jadi kalau kompres itu memang baiknya adalah menggunakan air biasa aja atau air hangat. Air biasa aja atau air hangat. Jadi jangan air dingin. Kalau air dingin nanti cenderungnya malah respon tubuhnya itu akan menjadi panas lagi, karena dipikirnya adalah di luar dingin nih, gimana caranya supaya tubuhku jadi panas, akhirnya dibuat panas sama tubuhnya. Jadi makanya kalau seandainya ada anak panas, kompresnya air biasa atau air hangat. Dikatakan individu itu ada di posisi
dan sok apa ya, biasanya ibu ini datang, duh ini anak saya panas dong, tinggi gitu ya, gimana? Jadi kan nemuin nggak kalau di IGD? Sering sekali. Coba atau gimana? Jadi sebenarnya yang pertama adalah harus punya termometer ya. Catet. Baik Catet itu ya. dia punya anak atau nggak punya anak, sebaiknya di rumah itu memang harus punya termometer. Jadi jangan cuma ngomong, ah panasnya gimana cara ngeceknya bu? Ini cuma saya pegang aja ini kepalanya. Ya itu namanya bukan ngecek panas. Namanya ngecek panas itu tetap harus pakai termometer gitu ya. Karena kan suhu di sini juga bisa mempengaruhi untuk pengecekan suhunya. Kalau dia mau ingin akurat ya memang harus pakai termometer. Dan dikatakan dia panas itu biasanya di atas 38, 37, di atas 37,5 itu sudah bisa dikatakan istilahnya kalau orang-orang bilangnya summer lah ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan panas itu di atas 38. Oke, dan bisa pertolongan pertamanya adalah dengan kompres air hangat atau air biasa. Tuh, sama jangan lupa minum. Karena minum itu penting. Semakin kurang cairannya dia akan semakin naik suhu tubuhnya. Oke. Minumnya juga minum air biasa aja. Iya, air biasa aja. Kalau misalnya kan lagi ini ya panasnya lagi cuaca kayak gini ya dok ya. Terus tiba-tiba tuh kita langsung aja gitu minum air es bubuk-bubuk itu kan seger ya. Gimana dok? Saya juga kayak ya. Gimana tuh? Jadi iya, memang sebenarnya paling bagus sih air biasa aja. Soalnya air dingin itu dia memang nggak semua orang sensitif terhadap air dingin ya. Cuman air dingin itu kan juga salah satunya membuat vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu adalah mengecilnya pembuluh darah. Nah itu juga bisa membuat nanti ending-endingnya macam-macam karena saluran pembuluh darahnya jadi nggak lancar. Jadi malah lebih bahaya lagi gitu ya. Ya intinya adalah akan lebih baik kalau seandainya minum air biasa aja. Oke baik. Nah tapi kalau untuk pertolongan pertama jika anak itu lagi demam atau panasnya tinggi itu gimana dok? Misalnya kondisi demamnya itu disertai sama kejang, bisa nggak sih kira-kira kalau kita sambungin ke heat stroke ya dok ya? Memungkinkankah individu itu heat stroke kemudian kejang? Ada atau tidak? Terus bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Oke, kalau istilahnya heat stroke itu kan karena faktor eksternal ya. Jadi sejauh ilmu yang saya tahu untuk selama ini aja ya, mungkin nanti ada dokter spesialis atau apa yang bisa nambahin. Tapi kalau sejauh ilmu yang saya tahu untuk heat stroke sendiri yang karena faktor eksternal itu saya belum pernah nemu yang sampai kejang. Mungkin dia kalau seandainya sampai heat stroke dia pingsan gitu aja, pingsan nggak sadarkan diri, tapi bukan manifestasinya bukan kejang. Tapi kalau seandainya pada anak-anak yang demamnya tinggi, walaupun tidak semua anak ya demam tinggi pasti kejang ya, tapi pada anak-anak yang demam tinggi kalau seandainya dia sampai kejang, yang pertama adalah orang tuanya nggak boleh panik dulu. Ya, saya segitu ya saya ya. Anda ya. Iya. Jadi kalau seandainya ada anak yang kejang, orang tuanya nggak boleh panik dulu. Karena kalau panik nanti bingung harus ngapain dia anaknya kan ya. Betul. Terus habis itu yang kedua diusahakan untuk selalu sedia obat panas yang dari dubur. Oh, nggak apa-apa tuh dok? Nggak apa-apa. Bisa dibeli secara bebas? Bisa. Oke. Namanya paracetamol suppositoria atau paracetamol yang memang dimasukkan dari dubur. Itu nanti kalau seandainya ada anak yang kejang, itu selain pertama itu orang tua yang nggak boleh panik, miringkan anaknya dulu. Oke. Dimiringkan anaknya dulu supaya apa? Supaya tidak terjadi aspirasi. Aspirasi itu apa? Aspirasi itu adalah suatu kondisi dia kayak istilahnya kalau orang Jawa itu keselak ya. Jadi kayak keselak ludahnya sendiri. Nah itu jangan sampai. Oke. Makanya itu dimiringkan. Terus kalau bisa jangan sampai ludahnya tergigit. Gitu ya. Ada susah tapi ya. Iya memang. Oke, terus. Terus habis itu setelah itu boleh dimasukkan ini paracetamol supnya itu tadi. Oke. Dan ditunggu sampai kejangnya berhenti. Setelah kejangnya berhenti baru nanti diiniin anaknya dibawa ke rumah sakit atau ke UGD gitu. Jadi meskipun dia sudah kejang tapi tetap harus ketika sudah stabil lagi tetap dibawa ke UGD ya baiknya begitu ya. Betul, walaupun dia nanti sudah berhenti nih kejangnya. Itu jangan dibiarin habis itu terus enggak apa-apa, udah berhenti kok kejangnya. Terus habis itu besoknya ternyata masih panas, akhirnya besoknya dibawa ke poli baruan. Jangan gitu. Telat ya. Jadi memang harusnya walaupun setelah kejang walaupun dia berhenti tetap harus dibawa ke rumah sakit. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau di rumah sakit atau di GD itu dipantau
selama maksimal 24 jam. Kalau seandainya 24 jam itu sudah nggak ada kejang lagi, ya sudah nggak apa-apa. Nah, kan yang ditakutkan adalah dalam 24 jam ini dia bisa kejang lagi. Kalau seandainya kejang lagi, itu berarti bisa jadi bukan hanya kejang demam biasa, tapi bisa jadi kejang-kejang yang lain. Oke, ini cukup daging sih ya, makanya saya ada kenyang juga ya. Karena ngobrol sama dokter Agni. Oke, balik lagi ke heat stroke tadi ya dok ya. Berarti heat stroke dari demam itu adalah sebuah hal yang juga berbeda. Betul. Karena penyebabnya pun juga berbeda. Gitu Betul, ya. Nah, betul. lalu bagaimana sih kita tips and triknya dari dokter Agni sendiri untuk kami nih ketika menghadapi cuaca panas yang ekstrim? Gimana nih? Oke. Anu ya, soalnya kan kita kerja dan Iya. kerjanya biasanya naik motor panas gitu ya. Betul. Jadi memang semuanya merasakan cuaca yang panas sekali ya. Jadi tipsnya yang pertama adalah tetap semua yang tentang panas-panas ini tetap kuncinya adalah harus tetap terrehidrasi. Oke. Artinya jangan sampai dia kekurangan cairan ya. Jadi minimal kalau seandainya orang dewasa paling nggak harus minum 2 liter per hari ya. Kan sekarang kan sudah banyak tuh botol-botol besar yang isinya motivasi-motivasi, itu diminum beneran, jangan cuma dijadiin gaya-gayaan aja ya, harus diminum, oke? 2 liter per hari. Terus habis itu diusahakan kalau memang nggak perlu banget ya nggak usah keluar ya, karena kondisinya kan panas kayak gini. Cuman untuk pekerja-pekerja seperti kita mungkin ya memang terpaksa harus keluar. Kalaupun memang harus keluar, diusahakan harus pakai sunblock ya atau sunscreen. Nah, itu penting. Jadi sunblock atau sunscreen itu bukan hanya untuk cewek aja, bukan hanya untuk perempuan aja. Anggapannya supaya nggak jerawatan, supaya nggak hitam. Bukan hanya untuk itu sebenarnya fungsinya untuk sunscreen ya, karena dia untuk melindungi kulit kita juga. Permasalahan kulit kita juga bukan hanya tentang kulitnya jadi menghitam gitu ya, bukan ya, tapi banyak sekali, termasuk salah satunya adalah kanker kulit gitu. Jadi salah satu fungsinya sunscreen atau sunblock itu ya itu harus dipakai. Terus kalau seandainya misalkan naik motor, gunakan alat-alat pelindung diri ya, misalkan masker, kacamata, nggak apa-apa dia kok gaya banget sih naik motor kan juga ada ejekin kita punya ini nggak usah pakai gitu ya. Ada sebenarnya kan pakai masker, pakai kacamata itu kan fungsinya bukan hanya untuk gaya-gayaan. Salah satunya fungsinya melindungi dari sinar matahari juga. Kacamata fungsinya bukan hanya gaya, salah satunya biar nggak gampang katarak juga soalnya. Jadi mah bisa berakibat kemana-mana ya. Betul. Kayak masalah panas dan cuaca ekstrim. Betul. Terus jangan lupa pakai ini apa? Sarung tangan. Ya, karena sarung tangan itu kan kita nyetir motor gini yang paling gampang terkena matahari ya tangannya. Nah, tangannya itu nanti kalau kena matahari macam-macam efeknya, nggak hanya hitam tok. Mungkin teman-teman banyaknya yang dipikir, aduh nanti jadi hitam, padahal sebenarnya permasalahannya jauh lebih berat daripada itu. Bisa kayak lebih gampang aging, lebih gampang terjadi penuaan dini ya. Salah satunya mungkin tandanya kayak tangannya lebih keriput daripada mukanya. Betul. Itu salah satu tandanya ya. Jadi Saya tak cek dulu dok. jadi wajib untuk pakai sunscreen, baik itu nggak hanya di muka tapi juga di tangan atau badan juga. Lalu gunakan lengan panjang dan sarung tangan gitu ya. Kalau saya jalan-jalan keluar ya, kalau memang terpaksa jalan-jalan keluar seperti teman-teman puskesmas ini mungkin harus kunjungan rumah atau apa, gunakanlah payung atau topi gitu ya. Sebelum payung atau topi ya sunscreen itu tadi ya. Terus kalau satu lagi mungkin ini nggak boleh makanannya harus dijaga ya, karena kondisi gini. Iya, karena kan kondisi seperti ini jadinya imunnya jadi turun. Jadi teman-teman harus menjaga makannya harus bergizi. Jangan makan sembarang. Ya memang enak ya makan gorengan, terus es gitu enak ya kondisi kayak gini. Iya betul. Cuman kalau kondisi kayak gini jadinya nanti malah gampang sakit. Karena kan unit kelembapannya itu kan tinggi ya, jadinya di tenggorokan jadi nggak enak. Kalau teman-teman nanti tetap makan yang minyak, es gitu-gitu, nanti malah tambah sakit, nanti malah batuk pilek dan semuanya jadinya gitu. Thanks banget ya dok, penjelasannya sudah kenyang sih saya, bahkan ya saya kenyang. Tapi habis ini kita mau main dulu nih dok, main tentang mitos dan juga fakta. Nah, buat sobat puskesmas juga boleh ikutan main mitos dan fakta. Jadi nanti saya akan membacakan sebuah pernyataan, teman-teman boleh ngetik mitos atau fakta sebelum dijawab sama dokter Agni. Oke ya? Nanti ini juga termasuk penilaian oleh tim
podcast Mas untuk masalah pembagian giveaway tadi. Oke, yuk. Yang pertama nih, anak demam tidak boleh mandi, mitos atau fakta? Coba dijawab dulu. Kasih waktu dulu berapa? Kasih waktu 10 detik ya? Atau lama? 5 detik aja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang udah jawab tuh katanya mitos. Bener atau enggak? Coba kalau dari dokter Akwi, Apa tadi? anak demam itu nggak boleh mandi. Oke. Mitos ya. Jadi sebenarnya enggak. Saya tadi udah malah fakta. Jadi sebenarnya nggak ada penyakit yang nggak boleh mandi. Semua penyakit tuh boleh mandi ya. Kecuali mungkin kayak luka-luka yang nggak boleh basah dulu. Tapi pada dasarnya semua penyakit boleh mandi, termasuk kayak penyakit cacar itu sebenarnya boleh juga. Cuman tergantung dari kenyamanan dari personnya sendiri, orangnya, pasiennya gimana. Kalau seandainya dia menggigil banget, panas gitu menggigil, terus dia ngerasa mau mandi kok gak enak, ya nggak usah mandi, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya bukan tidak boleh, tapi tergantung dari kenyamanan dari pasiennya masing-masing. Berarti mitos ya. Betul. Oke, next yang kedua. Oke. Demam tinggi pasti menyebabkan kejang, mitos atau fakta? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah jawab? Sudah jawab? Oke, ada dari Sobat Kremsel katanya fakta. Gimana tuh dok? Gimana dok? Anak demam tinggi pasti kejang gitu ya? Iya. Tidak selalu mitos. Oke. Jadi nggak selalu memang anak yang demamnya sampai 39, 40 pasti kejang, nggak selalu. Karena ada anak pun yang memang dia tahan sampai 40 gitu, nggak kejang juga ada gitu. Karena kejang itu sebenarnya adalah suatu nilai ambang batas pada setiap orang itu berbeda. Nggak selalu kalau 39,5 terus pasti kejang. Anak satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda. Yang satu 39,5 kejang, yang satu sampai 40,1 pun nggak kejang. Ada anak juga yang baru 38,7 dia kejang juga ada. Gitu. Jadi tidak selalu. Cuman memang perlu diwaspadai kalau seandainya dia sudah di atas 39,5 itu memang perlu diwaspadai anak untuk takutnya kejang. Oke guys. Sip. Lanjut ke mitos dan fakta yang nomor 3, yaitu anak kalau demam dan diberi bedak dingin itu pasti suhunya turun. Mitos atau fakta? Boleh Jawab dulu. ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, adakah yang menjawab? Mitos. Ada yang jawab mitos. Oke, bener nggak nih dokter? Betul. Oh, betul. Jadi bedak dingin itu kan pada dasarnya hanya ini ya, cuma dari luar aja ya. Jadi sebenarnya ya nggak ada pengaruh apapun. Kalau mau memang turun ya memang harus minum obat gitu. Bedak dingin kan hanya untuk menyamankan, oh ada sesuatu yang dingin nih gitu. Tapi sebenarnya bukan untuk menurunkan demam gitu. Yang terakhir, mitos fakta yang terakhir yakni anak demam dikompres air hangat. Apa itu udah kelihatan? Apa tidak tambah panas ya? Anak demam dikompres air hangat apa nggak tambah panas? Coba mitos atau fakta? Boleh teman-teman sobat Jawab dulu. Puskesmas jawab dulu. 5, 5. 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang jawab katanya mitos. Gimana nih dok? Betul, berarti tadi sobat puskesmas nyimak dengan baik. Oke, Ya, kan tadi kan betul. sudah saya bilang bahwa kompres itu memang baiknya air dingin atau air hangat aja, jangan air dingin. Karena kalau seandainya air panas itu dia responnya ke tubuh itu seakan-akan kita memberi sinyal, oh ada sesuatu yang panas nih, oke, aku harus mendinginkan tubuhku. Dari otak dia berpikirnya seperti itu, jadi dia jadi lebih turun. Oke, baik deh kalau gitu. Oke, udah habis nih buat habis mitos dan fakta sama dokter Agni. Next kita akan memberi kesempatan untuk sobat puskesmas bertanya pertanyaan. Apakah sudah ada yang bertanya teman-teman? Oh, sudah ada ya. Sudah ada 59 pertanyaan ini dong. Oh, banget. Oke, kita ambil beberapa pertanyaan aja ya. Yang pertama dari Mbak Wiwit Sumartin. Oke, pertanyaannya adalah, kok ketawa dong? Kenal sama beliau? Kayak ini ya, enggak. Ini familiar gitu namanya. Iya. Yang pertama adalah termometer yang bagus
bagus, bagaimana? Apakah harus air raksa atau digital? Gitu. Jadi sebenarnya termometer itu semuanya bagus ya. Cuman dia kalau perawatannya beda-beda masing-masing antara air raksa sama digital. Kalau digital ya otomatis harus dilihat masalah baterainya ya. Kalau dia baterainya dia cenderung sudah jelek ya otomatis dia penilaiannya akan jelek juga. Kalau air raksa itu perawatannya agak lebih susah lagi. Kenapa? Karena dia nggak boleh gampang kebanting, kebentur gitu. Karena kalau gitu nanti dia air raksanya itu juga jadi bermasalah nanti naiknya. Tapi yang menurut saya ini kalau seandainya termometer yang tembak itu menurut saya kalau untuk ini agak kurang disarankan ya, karena kan sering error pertama, kedua dia kurang menempel aja gitu di ininya, jadi kadang-kadang bisa salah persepsi, harusnya orang ini panas jadinya nggak terlalu panas gitu. Jadi kalau saran saya sih antara digital sama air raksa, tergantung teman-teman nyamannya di mana, tergantung perawatannya. Kalau teman-teman yakin dia nggak akan kebanting-banting gitu, ya udah nggak apa-apa air raksa. Cuman memang kekurangannya adalah butuh waktu lebih lama untuk ngeceknya. Kalau digital kan kita nggak perlu untuk sampai berapa lama nih udah naik atau belum, tidak menit ya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena setiap orang pasti ada plus minusnya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua dari Fitri Mom DAW. Oke, Dok, kalau misalnya udah kejang satu kali lalu udah nggak kejang lagi nih, perlu nggak sih dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau ke poli? Ini pilihannya kemana nih? Oke, Kak. Jadi ini ya, kalau ini pertanyaannya agak ambigu, tapi mungkin saya bisa menjelaskan lebih ini. Jadi kalau lebih detail, jadi pertanyaan kalau kejang satu kali perlu nggak dibawa ke puskesmas, IGD atau ke poli? Sebenarnya satu kalinya ini gimana? Kalau seandainya dia kali ini misalkan hari ini ada yang kejang datang gitu ya, terus habis itu dia berhenti di rumah, ternyata sampai besoknya dia nggak kejang, itu tetap harus dibawa ke IGD bukan ke poli, karena kasus kejang itu adalah kasus IGD gitu. Mungkin ini bisa masukan dari untuk teman-teman tim Promkes Kremsel juga yang di Instagramnya kan saya lihat sudah ada itu panapilnya IGD sama poli, itu bisa ditambahkan kejang untuk kasus-kasus kejang itu harusnya masuknya ke IGD bukan ke poli. Beda lagi kalau kasus ceritanya adalah misalkan ini saat ini kejang itu sudah dibawa ke IGD ya, itu sudah dirawat inap, diobservasi 24 jam, terus ternyata seminggu lagi dia panas lagi, kejang lagi. Nah itu tetap harus dibawa ke IGD, cuman itu adalah dua periode yang berbeda gitu. Jadi semua kejang itu harus dibawa ke IGD, meskipun dia sudah nggak kejang tetap harus dibawa ke IGD. Oke, baik, terjawab ya. Yang selanjutnya adalah dari GAR.4, bahaya heatstroke untuk lansia apa? Kan tadi yang dibahas pada anak ya Dok. Oke, pada lansia ini apa Dok? Coba bisa dijelaskan. Pada dasarnya semua sama, pada lansia maupun anak-anak semuanya adalah takutnya kekurangan cairan, dia menguap terlalu berlebihan sehingga dia menjadi nggak sadar. Sama aja pada dasarnya pada anak sama sama dewasa sama lansia, nanti bisa nggak sadar dan bisa kalau udah ini akan mengganggu elektrolit juga dan bisa juga mengganggu irama jantung juga gitu. Ending-endingnya tetap ya akan menyebabkan suatu kematian kalau memang tidak ditangani secara benar gitu. Jadi diusahakan untuk semua orang sih pada dasarnya, kalau memang nggak perlu banget di cuaca yang seperti ini ya mendingan nggak usah keluar aja ya. Oke, betul. Oke, yang terakhir nih Dok, dari Dadan Saifuddin 85. Oke, kenapa ya Dok rata-rata kebanyakan anak-anak yang mengalami kejang itu adalah perempuan? Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, sekedar usulan, jika memang termometer itu sangat penting, apakah bagus jika dari pihak dinas, apakah bagus jika, mohon maaf bisa dikecilkan sedikit itu Bapak ya, bagus jika dari pihak dinas kesehatan atau puskesmas? Oke, ngasih gitu atau gimana? Ya, pasti mungkin maksudnya membeli gitu ya, dari secara cuma-cuma atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada data yang menyebutkan kalau seandainya kejang itu banyaknya pada perempuan, itu sebenarnya nggak ada data. Baik perempuan maupun laki-laki semua prevalensinya sama.
semua kemungkinannya sama untuk dilakukan, untuk terjadinya kejang itu pada dasarnya sama. Kalau termometer tuh memang pada dasarnya penting, cuman mungkin untuk adanya program yang tadi seperti diusulkan Mas Dadan ya tadi ya, diusulkan Mas Dadan tadi untuk pembagian termometer secara gratis, mungkin itu dari dinas sendiri sebenarnya belum ada programnya, cuman mungkin bisa dijadikan usulan untuk puskesmas kita ya. Kalau seandainya ada acara tahun puskesmas, betul, bisa jadi mungkin bisa didengarkan untuk tim yang di atas. Jadi bisa jadi juga mungkin daripada memberikan souvenir kayak gelas atau payung, bisa juga mungkin termometer mungkin bisa didengarkan sama teman-teman yang lain. Masukan yang bagus Mas Dadan, mungkin bisa masukkan juga untuk kita nanti ke depannya ya. Oke. Nah, bagi sebenarnya masih banyak yang tanya. Cuma kita tadi ambil 4 pertanyaan aja, dan ternyata yang menang berdasarkan tim podcast Mas Sudah Berundi adalah drumroll. Selamat kepada siapa dong? Siapa sih? Selamat kepada Dadan Saipudin. Selamat ya Mas. Kepada Pak Dadan bisa DM ke admin DM ya di Instagram ya. Oke, untuk mendapatkan goodie bag atau giveaway. Oke, baik. Nah, sudah selesaikah ini atau masih ingin lanjut ngobrol dan memandang Dokter Agni? Oke, tapi sayang sekali sudah selesai. Nanti mungkin selanjutnya untuk teman-teman terus pantengin ya Instagram Puskesmas Kembangan Selatan, karena dari situ kita bisa tahu nih kapan jadwal podcastnya lagi bulan depan. Gitu. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan YouTube. Bagi yang ketinggalan podcast kita hari ini bisa juga follow di YouTube kita di Puskesmas Kembangan Selatan. Di sini kayaknya nggak cuma Puskesmas ya, di Puskesmas di YouTube-nya Puskesmas banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain. Plus juga ada informasi tentang cara memadamkan kebakaran juga ada. Terus habis itu cara tes jantung paru untuk bantuan ibu dasar